justru kita gagal. Nah, bila ada masalah terus kita mundur. Tapi kalau bila ada masalah, minimal kita bisa bertahan. Itu saya anggap itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nah sobat semuanya, jumpa lagi di channel Iqban Catfish dan Koi Farm. Nah sobat, akhir-akhir ini agak sibuk dengan pekerjaan, jadi nggak sempat kita ambil video untuk konten. Nah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini walaupun mataharinya malu-malu tapi masih tetap mau bersinar. Nah, ini sekarang saya nongkrong di kolam tertua yang ada di kolam sawah saya ini. Nah, ini termasuk kolam tertua karena yang lain yang seumuran dengan kolam ini sudah saya bongkar, sudah saya ganti. Nah, dulunya kolam besar-besar jadi satu, saya bongkar jadi kolam kecil-kecil buat pemijahan lele. Tuh, jadi beberapa petak kayak yang di atas. Nah, karena ini kolam beton atau kolam cor, ya akhirnya yang lain dibongkar, yang ini tetap dibiarin saja. Kolam ini dulu ceritanya itu dapat bantuan dari Dinas Perikanan Ponorogo, itu tahun 2009 kalau enggak 2010, saya lupa tuh tepatnya. Nah, waktu itu dapat paket pembenihan nila, dari benih nila sampai kolam dan peralatannya. Ya, karena namanya orang masih pengen cari yang lebih dan jiwanya masih jiwa muda, dulu itu tak sambil kerja keluar. Jadi saya nggak fokus di kolam saja, itu nyambi kerja di luar. Ya ternyata lama-kelamaan bukannya malah berkembang tapi malah hancur. Induknya nila tuh habis, nggak tahu kemana. Jadi induk lenyap. Tinggal sisa itu beberapa, tapi itu kayaknya udah anakannya, bukan induknya, karena masih agak kecil. Ya akhirnya tahun 2013 saya benar-benar niat, benar-benar keluar dari pekerjaan saya. Walaupun ketika itu ya, saya keluar itu banyak banget tantangannya. Dulu nggak langsung jebur ke kolam lagi, enggak. Ya, saya masih pengennya cari kerjaan di luar. Namun beberapa kali itu saya ngelamar, nah, tak ada satupun yang diterima. Dan akhirnya saya ikut bantu-bantu di tempat Mina Tani Mandiri. Nah, dari situ saya belajar untuk pembenihan lele. Nah, terus ya seiring jalan itu saya
coba lagi bikin kolam. Jadi kolam yang dulu di sini itu pernah ada, itu saya bongkar semua. Itu saya tanamin jahe. Nah, itu untuk memadatkan apa istilahnya. Intinya dari kolam-kolam itu kan semua saya rehab total. Jadi biar tanahnya kering dulu, biar tanahnya mudah untuk kita olah, kita bikin kolam. Intinya begitu. Nah, sebelum itu saya coba bibit itu di rumah. Pas gue ya gak ada modal apa-apa blas. Saya tuh pinjam saudara 350.000 waktu itu. Itu saya belikan semen, nah, tak bikin batako. Nah, batako bikin sendiri, pasang sendiri. Bila dibantuin sama kakak saya. Terus sisanya itu saya beliin terpal. Jadi pasangannya itu enggak saya plaster kayak gini. Itu saya pakai terpal. Itu tak pakai buat belajar benih lele. Sampai beberapa kali saya benih, ya alhamdulillah sekali picah itu kadang dapat 1.000, kadang dapat 2.000. Nah, padahal itu induk saya juga belum punya. Induk masih pinjem sama Om Ina Tani Mandiri. Pakan pun juga, pakan cuma ngambil gitu aja, ntar pas panen tak ganti. Akhirnya ya setelah itu beberapa waktu saya mijain di rumah, di kolam kecil itu yang di sini kan udah saya bongkar. Nah, itu saya nyicil bikin kolam lagi di sini. Yang pertama saya bikin kolam tampungan air. Nah, setelah bikin kolam tampungan air sekitar 2 mingguan lah, itu bikin sendiri. Jadi nggak ada yang bantu, ya us nekat, pengen belajar bikin sendiri. Jadi udah tak isi air. Setelah itu bikin lagi kolam buat pemijahan. Jadi itu lahannya saya tata sekalian. Ya, kebetulan pas itu kan untuk lahannya cukup untuk 4 kolam, ukuran 3x5. Ya, saya tata, saya benangin, ya, saya bikin satu persatu. 2 minggu bikin 1 kolam jadi. Langsung saya terpal, langsung saya pakai buat mijahin lele. Nah, setelah itu bikin lagi sebelahnya sampai terus itu berapa kolam ya, 4, 8, yang kecil-kecil 4, 8, 9 tampungan air. Terus kolam bawah itu yang besar 1, 2, ada sekitar 12-an kolam yang saya bikin sendiri. Akhirnya lama-lama dah waktunya nggak nutut, ya yang lain kita cari bantuan buat dikerjain maksudnya. Karena waktu ini buat bikin sendiri udah nggak nutut. Ya itulah kiranya apa ya, sekilas perjuangan saya buat merintis di perkolaman atau di perikanan. Ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah lumayan berkembang. Jadi maksudnya nggak cuma di lele, ini saya juga pembesaran di gurame juga. Kadang kalau ada kolam kita jeder benih untuk gurame. Terus sini ada koi juga, nah, nila. Kalau untuk koinya ini
saya belajar sama Mas Riki. Ya dulunya juga nggak tahu apa-apa yang koi itu. Jelas, jangankan namanya, nggak ada satupun yang ngapal. Kita milih-milih ya, yang saya pilih yang penting aku senang. Itu yang saya pilih ketika ikut belajar seleksi ya. Jadi nggak paham sama sekali kok itu yang bagaimana, yang bagus gimana. Nah, kalau sekarang alhamdulillah biarpun masih sedikit, yes, saya anggap masih pemula lah kalau untuk saya. Itu sudah sedikit tahu, sedikit mengerti. Yang di sini ini koleksi sebagian besar itu emang ikan-ikan yang dulu ya ketika awal-awal saya belajar koi itu tetap nyimpan 1-2 ekor ya, intinya buat melihat perkembangannya gimana itu. Jadi kalau kelasnya ini dilihat ya nggak bagus-bagus amat. Cuman ya buat sebagai pengingat, buat sebagai apa ya, bukan kenangan lah, buat sebagai pengingat perjuangan kita dulu, intinya begitu. Ya, di sini juga ada beberapa tuh anakan. Nah ini kayak ini itu ada tanco sanke, namun tanconya warna kuning. Nah itu ada tanco kohaku juga, tanconya kuning, nggak tahu itu apa namanya. Itu dulu dapatnya tuh karena baru bikin kolam yang sana. Itu ada kolam 25-30 yang paling besar itu. Nah itu beberapa ekor ikan milik saya sama milik Mas Riki. Ya niatnya emang dibikin induk, udah ikan-ikan pilihan, kita masukin saja ke situ. Nah, sekitar 200 ekor ada lah. Nah karena kurang paham ya, intinya masih belajar lah. Waktu itu musim hujan, biasa saya tiap hari tak kasih makan, entah itu baru hujan atau enggak, tetap tak kasih makan. 1-2 hari aman. Nah tahu-tahu pas itu nek enggak salah hujan sehari semalam, jadi sama sekali enggak ada panas. Nah itu pas pagi ya, ini saya mau kasih makan, tahu-tahu udah ada beberapa yang mati. Udah tak serokin, saya pulang, tak grojokin ding, tak serokin, terus saya grojok air, saya pulang. Ketika saya kembali lagi ya, bukannya ikannya itu yang muncul yang sehat, yang muncul itu ikan udah pada mati semua. Nah itu ada sekitar 150-an ada. Jadi mulai ukur 35 up 40 guys. Emang calonan induk semua. Ya udah. Itu sampai beberapa tong tuh saya sirokin tuh. Akhirnya ikan tak sirokin, tak kumpulin semua. Habis tak sirokin ya kebetulan di situ ada bapak saya. Saya minta tolong sama bapak, tak suruh ngubur. Nah, saya yang perasaan campur aduk, nggak enak. Apalagi di situ ada ikannya Mas Riki juga, bukan cuma ikan saya. Udah kejadian kayak gitu, ya pertama kali. Dah, yes, seharian saya nggak ke kolam itu, jelas. Langsung saya tinggal main, oh yes. Intinya biar tenang lah. Salah satu pengalaman, bukan pengalaman pahit ya. Ya dikatakan pahit bisa, cuman itu salah satu
guru juga. Jadi kita ambil hikmahnya. Kalau nggak gitu kita nggak akan tahu. Tapi kalau sudah ngalamin hal-hal yang kayak gitu, ya insya Allah kita akan bisa lebih untuk berhati-hati. Dari itu, nah di sini makanya masih ada itu beberapa ikan yang anakannya itu, ya kebetulan di situ kan ikannya pijah bebas. Nah, ikannya kawin liar. Terus ada beberapa itu emang yang sengaja saya simpan, ya, biar bisa mengingat masa-masa itu, ya, biar kita bisa lebih berhati-hati. Nah, di pagi ini kita cerita panjang lebar, guys. Ya, seputar apa ya? Seputar pengalaman. Nah, itu intinya bukan untuk menakut-nakuti atau apa. Saya harap itu bisa jadi motivasi buat sedulur semua. Jadi intinya untuk berusaha itu nggak usah kita takut akan kegagalan. Justru kita gagal, nah, bila ada masalah terus kita mundur. Tapi kalau bila ada masalah, minimal kita bisa bertahan. Itu saya anggap itu sudah bagus sekali. Ya kayak sekarang ini saya katakan hanya sedikit bertahan lah kalau untuk saya saat ini. Nih, ini apalagi kondisi kayak gini, perekonomian kayak gini. Nah, kebetulan ikannya kemarin juga nggak begitu jadi. Ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan dengan pekerjaan ini. Nah, itu kalau saya mengatakan sudah termasuk sukses. Kita bertahan dalam keadaan apapun. Ya semoga juga keadaan kayak ini bisa segera sirna. Kita bisa berproduksi kayak kemarin-kemarin lagi. Nah oke, kiranya sobat-sobatku sudah menemani saya pagi ini, sudah dengerin cerita saya. Cerita ya, perjuangan seorang yang nekat, bener-bener nekat. Jadi nggak di modal tapi nekat pengen duwe usaha, intinya gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, pengetahuan, motivasi dan inovasi buat sedulur semuanya. Akhir kata saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.